kadang-kadang pakai selera dong katanya. Ya ini selera, friend. Eklektik seni, warna-warni. Ya enggak ya? Terus lu ngelukis gue. Dia ngomel sepanjang ngelukis tuh sama gue tuh. Jadi gue tahu Habaib dulu ada anak metal datang cium tangannya bolak-balik. Gini bolak-balik. Wah, Habaib, doain dong album gue. Ya gitu. Terus kata dia Sama bayem ada jagung-jagungnya, tuh kayak gitu gue. Itu tuh paling. Jadi apa beningan-beningan gitu? Beningan-beningan gue biasanya. Itu pasti ada. Lu berarti sayur sering makan ya? Akhir-akhir ini iya. Oh dulu enggak? Dulu oyong mulu sih. Dulu tempe genteng. Namanya. Oh tempe genteng tuh ada di kampus. Tebel. Jadi ada warung kita nyebutnya. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Jimmy Multazam di Saleh yang Soleh. Enak di lu banget ya, Fren? Enak di lu banget. Enak di dia ya? Kenapa? Dia yang soleh jadi. Oh iya Saleh yang Soleh ya. Iya. Kalau Soleh yang Saleh kurang. Iya. Wah. Jadi gue kayak mau mendoakan anak-anak temen juga semoga menjadi anak yang soleh. Anaknya soleh, anaknya saleh. Jadi anak lu. Lo tau nggak Jim gara-gara gini? Apa? Pas di lahir anak gua, kakak-kakak gua bilang, ya ampun semoga jadi anak yang saleh. Kenapa nggak percaya? Ini anak gua, ini anaknya saleh gitu. Oh. Kakak gua langsung ketawa baru gendong, baru juga ngangkat anak lo, gua udah ketawa katanya gitu. Anak lu udah ngeband sekarang ya? Si Pijar ngeri. Iya lagi mulai. Bagaimana perasaan lo melihat anak jadi musisi juga dari dini? Dari dini. Sebenarnya kita juga dulu juga SD pasti kan? SD kok. SD sebenarnya sih ini. Cuma kan nggak ada yang seserius anak lo. Sebenarnya sih nggak serius sih. Nggak nih dia. Serius loh kok nggak serius, orang lu bikinin apa panggung di mana-mana. Kan gua ini konsepnya buat mereka tetap main. Gitu. Main jadi musik. gua nggak gua seriusin kayak gitu. Jadi pas rekaman abis gini deh. Mulai seneng musik rock. Udah lewat eranya ini apa apa Pump Up Kicks. Iya. Oke. Masuk musik rock, terus Nirvana gitu kan. Aduh, kan liriknya seks gitu, drugs gitu. Khawatir lu ya. Iya, akhirnya. Tadi kan belum tahu artinya. Apa? Bener gak? Waktu era itu pertama dia nanya ini Smell Like Teen Spirit. Wah ini kayak jadi gue cerita gitu. Jadi ini lagu tentang gimana misalnya papa ngeliat kamu nih merasakan gelora anak muda kamu. Spirit yang itu. Your spirit, I feel it. Oh. Terus gitu. Dia browsing nggak maknanya? Belum. Wah, good song dong. Yoi, gue bilang gitu. Naik kelas 5 dia langsung. Gue tahu lagu tentang apa. Tentang apa? Tobi kan gini. Udah tahu. Ya udah akhirnya gue buka. Kelar deh. Lagu barat emang ya begitu semua gue. Tapi dia nggak tahu bapaknya juga dulu di panggung sembarangan kan? Iya, nggak tahu deh. Ntar aja deh lambat laun, friend. Tapi untung video lu nggak ada zaman dulu ya? Emang iya untung blogging zaman dulu nggak ada yang ngerekam. Ada kali YouTube doang. Zaman main. Ada masih kebekep sih ya. Masih kebekep. Maksudnya ada di high age iya gitu. Kan nggak ada yang posting zaman dulu kan, zaman dulu masih brutal kan. Ada satu tuh yang di Senayan tapi lumayan lah ya. Udah ini. Algoritmanya yang ditonton sama anak sekarang nggak masuk algoritma yang itu. Iya tapi mungkin pada saat kalau misalnya ada video pada saatnya nanti tapi si Pijar bakal nemuin bapaknya. Tapi habis nontonin ini kayaknya nyari nih. Mendingan nggak usah diperdalam. Termasuk anak-anak kita. Gue kan cerita yang Smell Like Teen Spirit. Pijar, babe lo ngibul tuh. Ada yang gituin. Sialan gue. Tapi emang iya akhirnya kan negatif semua. Lebih parah lagi Misfits, lagi seneng Misfits gitu kan. Sekarang nih Jim. Sekarang Misfits. Sekarang I got something to say. Coba lagunya masa lagu gitu lo nyanyi. Iya, masa sekarang lagi kejadian di Palestina lagi kan. Coba relate enggak lo? Iya ya, terus gitu. Nah, makanya dia bikin lagu aja gitu. Kita drive ke yang positif.
Dia dibelokin ya. Dibelokin. Lu suka soundnya kan, ambil aja soundnya. Lirik apa yang dengan teman-teman lu. Enaknya sekarang, anak sekarang kayaknya ngelihat bapaknya begokin bentuknya. Menurut gua tuh karena apa? Zaman itu gila ngumpet-ngumpet friend semua. Nggak bisa. Sekarang lu doyannya apaan? Berenang. Lu doyan apaan? Piano. Main gitar, doyan soundnya. Cari soundnya gitu. Enak. Bikin band, bikin musik, nulis lirik. Wah. Dari dulu kan enggak. Semuanya temanya main. Ya kalau rekaman kan lagi liburan kemarin. Oh, biar seakan-akan ngisi waktu liburan. Gini, yang nyebut brand lah, anggap aja kayak main di Kidzania gitu kan. Mau tau nggak sound engineer kayak gimana mukanya? Kebetulan gue, anak ini harus yang rock nih kan ya. Jadi gue pilih tadi Black Angel tuh, karena luas, terus soundman-nya kayak Freddie Mercury gondrong gitu. Penampilannya udah rocker banget. Habaib, friend. Iya. Habaib dia. Jadi gue tahu Habaib, lu ada anak metal datang cium tangannya bolak-balik. Gini bolak-balik. Wah, Habaib, doain dong album gue. Ya gitu. Terus kata dia, itu di luar kuasa gue. Iya. Terus akhirnya pas anak-anak rekaman, ini sound engineer-nya namanya Om Salim gitu. Pada seneng. Dia suka anak kecil. Begitu kan luas. Beli bola, friend, di warung sebelah. Main bola di oke. Jangan kena mic pokoknya ya gue. Main bola dulu, gedebuk. Ini main anak kecil, friend. Oh gini ya. Jadi lu mengarahkannya kayak main-main, tapi ayo rekaman. Iya, gitu. Ayo rekaman. Bukan seakan-akan, yuk kita rekaman. Iya, kayak main Kidzania aja. Ini loh, ini namanya penyemprot pemadam kebakaran. Nih, tuh. Mau MC yang mana? Gue bilang. Wah, kebetulan di sana bisa pilih. Banyak. Yang putih kalau papa itu Van Halen. Kalau yang sebelah, yang hitam apa nih? Ini Kurt Cobain pernah make sih. Ya ini, anjay yang salah sebut gue. Karena nyebut Kurt Cobain. Mestinya gue sebut Dimebag Darrell atau apa gitu ya. Mesa Boogie kan Kurt Cobain make. Oh yang ini tuh, wah enakan ini. Ini coba dulu yang Van Halen, kagak mau. Lu mau maksakan, friend? Apa? Beli. Kagak ilek kan dipakai, todong-todong. Lu memaksa waktunya, lu berusaha memaksakan selera lu ya itu. Sini aja. Sedikit-sedikit. Ini Van Halen tuh ada logonya. Wah keren. Nggak mau. Siap lu. Belum mau deh. Ini lebih bright, lebih tajam gitu, lebih enak buat mixing gue gitu. Wah salah ya, mesti gue bilangnya ini siapa gitu. Tapi gue nggak mau ngibul juga. Ya udah. Jadi dia belajar. Nih miking nih tuh lihat tuh. Kenapa tuh titiknya di situ? Itu ada speaker. Yo pegang. Tuh ada speaker kan. Tahu dikit lah gitu. Cara teknis tahu, jadi iya, jadi kayak main-main gitu, Lu tahu miking kapan, friend? Manggung dulu apa miking dulu? Manggung dulu. Gue taunya kan manggung. Gedein, wah kedengeran dong. Mantep gak gitar gue tadi? Kagak kedengeran, Bro. Mixer dikecilin. Foto di poster gitu. Ya, untung lu udah ngerti ya, jadi terlihat pintar di depan anak lu ya. Iya. Bokap gua ngerti. Iya. Gue sebagai produser, lu nurut sama gue. Tapi lu nggak pernah mengira bakal khawatir sama lirik-lirik ya ke anak ya? Iya. Cosmic G-Spot sih pertama kali tuh gue tuh. Ya. Tapi yang lo denger itu tuh versi kedua, friend. Oh gitu. Versi pertamanya lebih jahat ya. Versi pertama refnya mari lekas bercinta organ kita nada. Oh, gila. Karena kan katanya tuh konon ada Pink Floyd yang pakai otot gitu, ket gitu kan. Wah, dibikin nada sama dia. Wah, jorok dong. Organ kita nada. Bunyi ceplak-ceplak itu dalam musik kontemporer. Benar-benar gitu. Waduh, sejorok itu gue. Cosmic G-Spot. Ya kan, gue tulis abang gue ya lagi ini, lo gini mana gue mau ini anak-anak mau main malu, ya udah yuk nyamperin gue ke kampus. Gue style nih demo gue, gitu dia gini. Terus, wah ponakan lo pada demen tuh, iya. Ini lagu tentang itu kan nanti, iya. Nyanyi itu mereka, ref yang gue bikin itu. Ponakan lo. Masih pada TK. Oh anak segini masuk ya, karena musik lo kayak agak universal deh kata dia gitu. Tapi emang liriknya begitu tentang itu ya. Iya. Oh. Nah di situ gua. Gara-gara ponakan lu itu. Makanya akhirnya. Belajar belum ada, Jim? Ya belum lah gue masih di. Bujang. Masih di kampus, Bren. Oh masih di kampus ya. Iya, album itu kan gue masih ngekos di Kalipasir. Oh gara-gara ponakan lu jadi lu. Yo awalnya gitu. Wah, gila dia anak-anak segede gini nyanyiin lagu gue. Gue pikir nggak sampai Rense, nggak sampai ke anak-anak. Lu pikir nggak akan suka lah ya musik begini gitu? Iyalah, ini underground, indie. Nggak taunya, dari situ gue langsung ganti liriknya saat itu. Pas G-Spot gue ganti liriknya, habis itu gue agak mulai bias-bias lah gitu. Takutnya nanti satu saat
lu punya anak bakal dengerin gitu. Ya, akhirnya gue mendingan kayak The Doors saya tuh, take it as it comes gitu, segitu aja udah cukup. Gitu. Separah-parahnya gitu ya, seporno-pornonya ya. Seporno-pornonya. Ya walaupun anak pada saatnya nanti bakal ngerti sendiri sebetulnya kan. Ya. Dan sekarang udah pernah ngerti. Ya udah gue. Jadi gue ngomong kayak apa? Son of a Gun kan, Son of a Gun. Ini tentang apa sih? Oh ya tentang apa sih? Ya gitu. Dia kan punya teman deket namanya Zahra. Zahra main ke kamar lo loncat-loncat di kamar. Gitulah. Oh ya ngewe-ngewe lah. Parah lagu barat itu emang pantesan dulu barat itu domelin mulu sama orang tua ya. Impact-nya segitunya ya. Ya, tapi anak sekarang masalahnya pinter, ngerti bahasa Inggris. Kita dulu bahasa Inggris, ya gua aja bahasa Inggris pas kuliah baru beneran paham. Itu dulu album Misfit, Walk Among Us, saking gue sukanya. Kan itu dia artikulasinya amburadul sampai sekarang gue dengerin masih amburadul kan. Wah, gitu aja kan. Wah, kira-kira ini nih, wow, manggung deh. Apal. Terus sekarang kan udah beli ininya, beli platnya kan, lirik. Anjing brutal banget liriknya. Secara liriknya. Iya. Kayak gitu dulu dapat rekamannya nggak ada judulnya kan. Yang penting cover depan atau malah kadang-kadang ditempelin gambar BF waktu gue malah. Jadi BF orang cewek lagi ini ada tete kelihatan. Terus judulnya Skull gitu kan, I Want Your Skull. Udah gue dengerin apa? I want your soul. I need your soul. Seakan-akan romantis ya. Romantis nih lagunya. Jadi, wah ini udah gue bikinnya seolah-olah seperti itu gitu. Nah, ini pasti inilah kira-kira gitu. Ngerti? I want your soul. Jadi dia lagi motong anak bayi digantung, darahnya bercucuran, terus dipletin. Anjing, masa anak gue nyanyi? Masa anak gue nyanyi begituan ya? Lo geser tuh Jim, kalau udah kayak gitu lo geser atau lo kasih referensi lain? Gue kasih tahu. Akhirnya sekarang bagus. Sekarang udah gue kasih tahu. Udah belum mulai ngerti lah, udah mau SMP juga soalnya. Lu nggak khawatir anak lu bandel? Apaan? Namanya aja The Bundles. Bandel itu kan konotasinya masih positif, Ren. Jadi misalnya rekawan lo yang naik sepedanya nekat, wah bandel emang nih anak nih, pasti gitu ya? Iya, mesin kalau kuat bandel banget mesinnya. Bandel, bertahun-tahun jadi bandel tuh biasanya begitu. Tapi kalau nakal, tuh ngeselin, Pren. Nakal itu ya enggak ya. Kalau udah binal, masuknya ke mana tuh, Pren? Kalau lu masuknya ke nakal apa? Bengal. Wise lah. Wise kapan? Iko wise, ini wise. Ini wise. Jim, ini kan kita lagi di sejuk nih Jim, sebenarnya Jim. Ya, kita lagi di sejuk. Dari tadi kan kita apa tuh namanya? Ya nyobain makanan apa segala macam. Lu udah berapa kali Jim ke sejuk Jim? Wah, lo. Ngobrol sudah pernah ya? Yang di Bintaro ya? Bintaro udah. Ya. Yoi. Bintaro dari anak apa? Ngedaftarin anak, katanya, ada sejuk nih, belok. Dari gitu. Lu cari tahu dengan sendirinya gitu, tiba-tiba ada Bintaro. Cinere juga, gue datang sendiri, Dari Ciara biasanya kan cewek lah ya yang tahu kuliner di sini nih, nongkrong enak di sini gitu. Dari situ. Kalau lu makanan apa yang paling utama buat lu? Anjing, apa nih? Lokal sih gue sih tetap. Kayak gimana? Gue pasti kalau nggak lokal ya karena gue kalau Eropa agak susah ya. Nggak, lu nggak apa Fred? Taruh. Apa Eropa susah tuh gimana maksudnya? Cara makannya atau rasanya nggak masuk? Cara akhirnya bisa lah. Cuman maksudnya rasa buat gue Eropa plain lah. Apa? Iya kayak apa ya? Carbonara nggak masuk ya? Plain tuh ya? Nah, Italia itu gue cuma satu yang gue suka, aglio olio, friend. Oke. Karena masih spicy gitu ya? Kagak, bukan. Enggak. Album Beastie Boys ada aglio olio. Udah itu doang. Pasti ini apa namanya? Aglio olio. Ini Beastie Boy ini nih. Jadi enak ya? Kayaknya enak nih gara-gara carbonara apa keaseman buat gue, asem ya. Gara-gara itu. Steak itu lu nggak suka? Ya steak oke lah. Steak paling cuman tenderloin doang. Gue flat gue sebenarnya. Tenderloin itu masih masuk gitu. Tapi lu lebih ke daging, sayur atau apa Jim? Lokal nih. Kalau lokal, wah random ya. Nasi juga lagi kagak ya karena. Lu Padang kan? Padang. Lu Padang kan? Iya.
suka yang pedes-pedes ya, berarti. Pedes gue suka, tapi nggak terlalu brutal ya. Kalau Manado kan, wah. Iya. Gue nggak segitu, tapi spicy ya. Oh, lu kuat berarti makan pedes? Termasuk kuat, termasuk. Harus nyari makanan Padang nggak? Iya sih, gue kalau keluar kota pasti. Paling aman ya? Anak-anak mereka kemana ya, gue ke Padang. Soalnya orang Padang gitu loh. Iya. Harus nemu masakan Iya. Padang. Tapi gue harus bumbu sih, harus ada cabenya. Oh, Gitu, harus ada. Cabai sambel lah ya? Udah jadi Sambel. Tuh kuat Walaupun gue nggak harus jepret yang wah. Lu nggak bisa, Bren. Oh nggak bisa. gua asal riak-riak aja. Iya, gue juga ya. Temen harus ada ininya, ada new school hardcore lah ya. Kalau old school kan. New school, kalau old school. Wah, gitu. Jeletot itu tuh kayaknya. Wah, jeletot enggak. Itu nutup yang lain. Kalau yang pedes udah sampai ke kepala, wah nggak enak tuh kalau. Iya. Iya. Ada yang pedes keringetan, migrain. Kayak gue misalnya mie ayam tuh. Gue 3 suap belum gue kasih sambel. Oh, mie ayam doang. Biar gue tahu Rasa bumbunya aslinya ya. Tak. Wah, oke nih baru bread. Gitu. Oh, tapi lu masih suka mie ayam kan? Aryan nggak suka mie ayam. Aryan nggak suka. Satu-satunya orang yang gua tahu doyan. nggak suka mie ayam. Dia bilang, gua nggak suka mie ayam. Aneh kan? Itu kayak makanan standar, semua orang tuh kayaknya harusnya suka. Aryan nggak suka mie ayam. Gua sebenarnya nggak terlalu. Tapi kan lu masih mau makan. Oh, makan. Nah, Aryan enggak. Kue tiaw dia masuk gak? Nah, gua nggak pernah nanya. Soalnya yang gua inget gua nggak suka mie ayam. Jangan-jangan dia yang 11 saudara-saudaranya, kue tiaw. Nggak tahu. Makanya dia bikinnya burger kan? Oh, Bukan iya. mie. Oh, sama Hasif sama dia agamanya. Iya. Ada wartawan namanya Hasif sama tuh. Kalau Hasif Kita udah mau- mendingan sekarang Hasif. Waktu itu kita lagi di Bali, ada makanan Bali, Pren. Nah, Teman-teman pada kesana, terus Doi diem. dia diem. Jim, lu mau makan steak yang enak gak? Di apa sih nama tempatnya waktu itu? Ya kayak Kuta kesanan lagi gitu deh. Boleh, Pren. Maksud gue, ya maksud gue, ada yang mau nggak? Nggak, kita maunya makan Bali semua. Jadi gue Hasif doang, anjing. Akhirnya kita naik gokar ke sana, terus gue lihat itu cuma diambil dari apa kayak ada freezernya di dalam ini, kan brisket gitu ya. Cepret gitu. Apa seninya ini dulu? Foil kan? Apa? Dibungkus Foil. brisket. Tapi kalau pas lo makan, Iya katanya, tapi rasanya ini, terus gue makan. Ya kan kita kan flat biasa. ya. Enak nggak ya? Ya enak pasti gue bilang. Nggak enak lo kalau Apa? ngomong habis Bukan. aja sih. Ya enak aja gitu. Cuman kalau masakan Indonesia kan enak plus ada ada ininya, ada apa? Ada sensasinya. Iya, gue tuh ya ini daging yang enak lah. Cuman terus ininya toppingnya nggak ada nih CV gini doang. Nggak Ya ada. udah gitu doang. Terus habis itu Coca-Cola cerot. Ya ampun gue bilang. Tapi Western banget ya, Western. Amerika. Tandanya Aryan sama tuh ininya sama dia. Tapi ada makanan yang nggak bisa lu makan? Karena yang nggak bisa gue kimchi. sampai sekarang nih. Iya. Kalau lu udah nyoba tapi. Gue kan bapak rumah tangga juga ya. Iya. Setiap hari gue buang sampah gitu, Ren. Terus tiba-tiba ada kimchi dibuka. Baunya 11-12 gitu maksud gue. Asem gitu ya? Asem gitu. Iya, Kayak basi ya? Iya, kayak basi gue. Itu makanan cara tuh ya. Di cara kimchi, duren, gue pernah Oh, durian nggak masuk nih? gue di Medan ada di tempat duren gitu ya. Ucok. Sebenarnya ya bebas-bebas aja sih sebenarnya sih. Cuman itu satu ruangan ngeduren semua. Giting gue, Pren. Gue giting. Akhirnya gue ada balai-balai gue tidur dulu gitu. Gue es jeruk aja bang, gue satu. Tapi emang gue nggak dapet Baunya. Baunya nggak dapet. Kecil juga nggak kena dari dulu, dari kecil nggak kena. Wah, sama abang gue sikat, sempet suka gitu kan. Terus akhirnya pas gue ada kuliah gue nggak pernah lagi kan kena kan. Jadi orang tua biasanya suka ngasih gitu kan. Masih lagi. Harus makan. Padang masa nggak doyan durian? Iya. Iya, itu pas habis gue kuliah gue nggak ketemu lagi ya. Ketemu lagi pas kemarin tuh di Medan. Cuman habis itu emang kalau udah jadi olahan oke gitu. Cuman kalau yang murni bread gitu gue nggak kuat. Tapi lu masih makan kalau kayak Pai atap duren, Misalnya, apa kayak ya gitu. masih Iya. sedikit-sedikit masih ada es gitu, ada durennya masih oke lah. Oke. Kalau lu udah nggak kena sama sekali kan? Gua zero tolerance. Zero tolerance Iya. terhadap durian. Enggak, gua tidak. Duren itu kalau 2 kali enak. Duren. Rio. My name is Rio and she dancing on the sand. Tapi kalau selera makanan di keluarga sama. Ya nyokap itu emang sangat Padang banget ya.
Masak nyokap Jim. Pasti dong. Nggak mungkin. Tapi Padang banget ya. Bumbunya berarti yang makteh. Iya. Jadi nyokap tuh kalau bikin ya dadar aja gitu, itu sampai temen gue misalnya datang ke rumah gue gitu, misalnya dimasakin dadar sama nyokap gue. Itu bingung deh, kok dadar gini ya? Ada telur Padang. Diapain? Dadar Padang beda, dadar Padang tuh kayak di Brendo. Kan ada bukan Brendo. Cacahan kentangnya kan friend dalamnya. Di dalamnya, lu kayak rumah makan Padang kalau beli dadar tebel kan. Iya. Gitu kalau telur Padang istilahnya. Oh iya. Ini sebelum ada Barendo ya. Bukan Barendo itu sebenarnya baru buat gua. Kalau Barendo kan kayak crispy gitu kan. Terus lebih gede. Kalau ini enggak, lu kalau mesen. Lu tau nggak Barendo apa maksudnya? Kan Renda. gede. Iya. Ada renda-rendanya gitu. Kalau telur Padang tuh itu yang kalau lu pesen itu salah satu dadar yang kayak pizza slice-nya gitu. Iya, kayak cake. Iya kayak gitu. Nah, itu tebal-tebal. Itu salah satu kalau gua ke restoran Padang, itu yang paling wajib gua makan. Gua demen banget. Blek gitu masuk tuh. Nah, itu nyokap gue bikin kayak gitu. Jadi kalau temen gue, lu mau makan nggak? Mau dong katanya. Mau habis menu gue, friend. Wah, daging disikat semua nih. Cuman nggak boleh gitu katanya, nggak boleh begitu, bagus malah itu. Berarti disukain ya. Nyokap gue makin habis makin suka. Ya kan gue nafsu makan gue lagi besar waktu SMA. Dendeng gue aturan bisa 4 slice, jadi cuma 1 slice. Makannya jangan rakus kenapa? Datang lagi pasti tuh kawan gue tuh, datang lagi nih makan siang nih dia nih gitu. Ya namanya lagi sekolah, kita kan suka numpang makan di rumah temen kan. Asli. Kari tapi kalau kari-karinya lo masuk juga berarti ya? Makanan India gitu, Jim? Makanan kan deket nih ke Padang nih. Beda cuman India ya, Pren. Lebih tajam ya? Iya. Justru lebih plain. Kalau gue ngerasanya karinya lebih plain dia. Kalau Indonesia itu lebih spicy kalau gitu. Kalau gue makanan India nggak suka aromanya. Kenapa, Le? Aromanya terlalu kuat. Iya, kayak apa-apa dibombain ya? Beda kalau kita kari Padang dengan kari India tuh kayak baunya gitu apa? Nggak cocok gue. Secara baunya. Iya. Kalau gue pernah ngeliat kuah diginiin soalnya pakai tangan ke nasi itu di meme Instagram gue. Kesel. Itu Freddy. Itu belum ada tuh. Gambar gue nge-save gituan, Bren. Aduh ya, yang suka masakan iya. Taruh di grup sama dia. Street food tuh. Street food. Ini suka di. Jadi, selamat siang, friend. Tadi itu ya, kayaknya orang yang es pakai gini pakai tangan. Iya. Kalau gue Ricky Kodok. Suka gitu. Gila ngirimin gue. Lu lihat langsung pernah? Kagak, boy, saudara lu nih, boy, saudara lu gitu mulu. Lalu kan Raab beda. Kebetulan nenek gue India. Lu pernah ke India tapi? Pernah lihat langsung orang begitu? Ya itu tadi gue cerita. Iya gitu. Jadi gue makan nih. Udah malam, udah selesai manggung, kita mau makan sama White nih. Wah, kok teror semua gini. Soalnya anak-anak dateng langsung pada sakit. Jangan diinfus. Wah, kalau ini mesti HD nih ngeliatin nih. HD nih harus HD nih. Iya, tadi geser dulu nih yang ini. Ini udah somai soleh. Ya somai soleh. Somai soleh enggak pakai siole dong. Somai soleh. Ini pramuniaganya edgy banget, Bren. Hah? Pramuniaganya kumisnya minta di. Ini katanya cikal bakal drummer Klepetis gue. Woi. Oh iya, friend. Di sini ya dibahasnya ya. Dibahasnya di sini. Tapi topinya casualties, friend. Kasihan nih struggling drummer nih, butuh tempat di skena. Belum diakui skillnya. Pergaulannya masih kalau pas emang gitu pengen kerja gitu kan. Jadi waiter. Sama kayak Henry Rollins. Agendas deh. Agendas. Tapi dia nggak mau jadi punk, dia mau jadi terkenal dia. Klepetis pas tuh, Bren. Klepetis kan anak pang-pang juga kan? Anak pang. Awal-awalnya. Sip. Weh. Ngobrol emang ini sih. Terima kasih ya, Mas Boy. Terangin dulu ini apa, kasih tahu. Oh iya. Namanya Ginger Ale. Wow, lovely L, Ginger L, lovely L. Gila. Ini ada siomay soleh ya. Siomay soleh ini pangsit goreng, ada pisang goreng aren. Ini apa kok? Ini long black, tadi long black satu. Long black pesanan siapa? Saya sepertinya. Ini? Lu ngopi nggak sih? Jimmy. Gua ngopi kalau ngantuk. Oh, lo yang ngantuk? Enggak. Nah, gua kok kopi gua tidur aja ya. Gua karena jarang ngopi, gua ngopi kalau ngantuk doang, jadi masih ngaruh gua. Nah, jadi kalau ngantuk gua jarang. Misalnya mau nyetir nih, itu pun ngantuk kalau nyetir. Kalau ngantuk di rumah ya udah gua nggak ngopi. Mau pergi ngantuk gua nyetir, gua minum kopi. Langsung melek lah. Lumayan. Gua makin sampai nyampe tujuan. Nah, gua juga nggak ngaruh. Kalau gua masih ngaruh. Ini pakai ini nih, enak.
Bukan dong, ini hiasan dong. Ini hiasan. Ini Crispy ini Pren, crispy. Ini apa lagi ini? Apa lagi ini? Apa lagi? Ini Oh, tadi ini long black. Dua-duanya long black. Dua-duanya long black. Ini pisang goreng aren. Pisang goreng. Ini buat dorongannya, Pren. Dorongan. Tapi Jim lu mesti nyobain ini dulu, Jim. Lu udah nyobain belum? Belum. Wah, lu cobain nih. Ini somai, pakai apa? Pakai chili oil. Chili oil. Biasanya kan somai pakai bumbu kecap doang ya. Sama saus biasanya ada Ya, tuh. ini chili oil sama bawang goreng ya. Cobain. Oh iya, ada chili oil di sininya. Bawang goreng itu biar ada. Boleh. Terima kasih ya. Makasih ya. Iya. Gila. Cir, makasih Cir. Tadi lagi cerita apa di India. Di India ya gitu, tiba-tiba lu lagi di jalan Ada di bawah somainya yang kecil-kecil Kentang gitu. semua gini. semua orang Somainya ada di bawah kecil-kecil. Ngumpet. Nah, itu Pren. Mana? Gawat pakai Gawat ya? chili oil loh. Biasanya kan nggak pakai chili oil somai. Ini baru pertama nih ada chili oil Bawang ini. goreng lagi. Ini juga enak nih, label nih. Teh, ada madu, ada jahe, Dan ada mint. ada mintnya. Itu yang bikin lo Manis, seger. seger. Manisnya tidak terlalu manis. Enggak. Segernya seger. Oh, oke. Reviewer makanan. Gue harus kehidupan, Pren. Pahit. Oh, lu kenapa milih long black? Akhir-akhir ini jarang kena manis gua. Oh, sama. Ngurangin. Oh, udah toku. Awalnya dari ngurangin. Iyalah, toku. Semua udah toku nih. Metabolism udah ini. Tapi Cepet melar gua. Tar lu. Gula- Tapi kan gula lu- aman. Gula, Kadar lu gula. di sepedaan kan lu butuh gula. Iya. Pakai apa gulanya? Nah, pas lu gitu mah sikat. Apa? Kan apa? Fit bar apa gitu? Enggak. Kadang soda gua sikat, Pren, kalau itu. Oh, Kalau oke. lagi itu kan lagi ini ya, lagi. Asam lambung Fit aman bar. kalau soda. Tapi Aman. lu gua nggak ada ini sih, nggak ada. cepat melar dari mana? Dari dulu perasaan badan lu gini-gini aja. Dari Maksud lu dulu, nggak yang- Pren. perut Dari lu dulu. nggak, maksud gua nggak yang ini gua tuh. Ada dikit masih. Ya cuman kalau lagi kayak gua tur di Sumatera. Sumatera tur semingguan dah tuh ya. Wah. Dari Riau, Padang, Jambi. Di Padang tuh ada namanya Randang Rajo-Rajo. Baju enak banget tuh. Parah, enak banget. Pulang-pulang gua naik 6 kilo. Ini tur Terus seminggu doang, Pren. Seminggu doang udah. Iya, kok celana gue yang jeans nggak enak nih. Jadi Jambi udah pakai celana pendek gue. Jadi gue kayak sampai segitu ya karena celana pendek kok kaki segini kan nih, Fer? Kaki segini celana pendek. saking nggak pedenya sih yang nggak ada kaos kakinya. Kayak gue geda nih gue bilang. Tapi gue ke Padang paling aneh tuh adalah gue nyari rumah makan Padang, nggak ada ya. Nggak Di ada lah. restoran Padang, kagak ada tulisannya. 6 kilo naik. 6, Pren. Seminggu. Jebret. Seminggu cepet juga sih. Wih, 6 kilo. nuruninnya berapa? Nuruninnya 2 bulan gue. Sepedahan. Ya sepedahan, makan, segala macam diatur. Dadadadadad, baru normal lagi. Berat lu berapa sekarang? Sekarang 70, 69, 70. Wah, enak kurus ya. Ini coba berapa ya? Ya. Gue 56 ya? Masa 56? Iya, atau 62 lah terakhir. Gitu. Segitu. Kalau udah 65 ke atas, wah ada yang salah berarti. Udah, kacau. Tapi perut lu juga nggak terlalu gede ya? Perut enggak. Pernah juga sama. Rahab gedenya beda, Bre. Beda. Konsentrasi gedenya Kayak di ngadap kagak aja. titik-titik yang tepat. Aja. Men gue yang Oh, ya, tapi buset deh, perut kayak si terong Jimmy semua. masih aman loh. Dia masih enak pakai baju dimasukin masih pantas. Siapa? Jimmy, lu kan masih pantas kaos dimasukin. Kalau gua kaos dimasukin udah kayak om-om gitu. Nggak apa-apa, napalbet juga segini, Pren. Siapa? Napalbet. Patokannya nama Napalbet. yang dulu nih. Kalau yang dulu juga kan kagak. Desain emburinya. Gimana Jim? Masuk nggak lo Jim? Nuh, sabuk deh. Ini oke juga ya. Masuk ya? Gue kalau ini Pak, di sejuk itu kayak misalnya mie ayam, terus ada roasted chicken. Iya. Nah, nyampurnya gitu. Mix-mixnya gitu. Iya. Sebenarnya kan selera gue kan, gue lebih ke mie kampung daripada yang mie Cina. Ya. Nah, ini di tengah-tengah dia rasanya. Jadi Iya. masih masuk ya? Masih masuk banget. Kalau gue emang pas, makanya 3 dulu, tap, oh oke nih, baru tuangin, jebret. Gitu. Lu ngetes dulu. Kayak masuk dulu nih, bumbunya ke mulut gue, baru. Jim, makanan yang paling sering lo makan Jim? Anjing, yang paling sering gue makan. Paling nggak ada dalam seminggu nih, atau nggak paling nggak, wah gue harus ada doinya nih, gitu. Kopi. Secara Itu minuman ya, Itu minuman. kopi ya. Makanan.
Ya minumannya kopi lah ya. Seminggu paling ada. Kalau di rumah itu Rendang? Enggak lah ya. rendang udah jarang banget gue kan. Nggak bisa bikinnya juga kan lo? Oh, Nggak bisa. nggak belum biasa. Ciara baru dendeng tuh. Baru nyampe dendeng. Batoko udah bisa dia. Hijau? Tapi merah ininya. Oh, merah. balado. Kalau yang hijau belum. Ya apa ya, random gue sebenernya gua ini. Tapi gue tuh kalau sayur oyong, Bren. Wah, ini ajaib kan nih. Sukanya Bening. Iya. Pakai bihun. Pakai bihun, lu tahu aja lu. Yes. Pakai bihun, oyong, terus sama apa? Sama bayam, ada jagung-jagungnya. Tuh kayak gitu gue. Itu tuh paling. Jadi apa, beningan-beningan gitu? Beningan-beningan gue biasanya. Itu pasti ada. Lu berarti sayur sering makan ya? Akhir-akhir ini iya. Oh dulu enggak? Dulu oyong mulu sih. Dulu tempe genteng. Namanya? Oh, tempe genteng tuh ada tuh di kampus. Tebel. Jadi ada warung, kita nyebutnya Warhol. Oh sih, warung apa tuh singkatan? Holil. Nama orangnya? Warhol. Bukan efek rumah kaca, bukan. Oh, bukan Holil, efek rumah kaca. Emang namanya Holil ya. Tempe genteng. Jadi bentuknya tempe kayak wah, Gede. asik deh. Ngelawan doi. Melawan. Emang Holil perlawanan emangnya. Wah, iya ngelawan. Berarti itu si tepungnya alot ya? Iya. Gue baru pertama kali gue makan bareng Doi, ada Malau, siapa lagi, ada Rio, ada rame-rame dah. Di Warhol. Warhol. Tiba-tiba gue makan, ya kan namanya juga mahasiswa lah ya. Tinggal di kampus, seadanya lah makan. Set pas lagi makan, tiba-tiba mereka berdua nih sama Malau. Anjir, Friend, piring isinya monokrom, Friend. Anjing, gila warnanya yang dilihat bener juga. Pucet semua, pucet. Tempenya pucet, cuma tempe, nasi, kuah-kuah, semoga ada daging tuh yang nyangkut Ya, gitu. yang ada merah kayak gitu. Ada warna lain, buset, Friend, monokrom banget ya. Terus lu ambil entar gue yang bayar, kata dia gitu. Lu kasihan lihat sedih gitu lihat. Iya. Ini orang ini, gila. Waktu Anjing dia masuk gue udah berpenghasilan, Bro. Oh. Jadi lu bisa traktir ya. Coba kalau desa angkatan. Mau bodo amat. Iya. Lu nggak ini perasaan lu apa dibilang wah monokrom banget. Monokrom sih, wah sedih juga sih pasti bilang monokrom. Wah padahal emang gue makan begini juga nggak ada masalah sebenarnya. Udah lah Pren, itu ada daging tuh enak tuh kayaknya. Oh iya. Ya, lu masih mending lah, Prem. Malau pernah nggak ada warung Padang nih di tim sebelah belokan. Karena dia di warung-warung itu kita manggil warung Uda karena dia yang Padang banget, Pren. Logatnya juga. Iya. Ya, baik kemana? Coba begitu ngomongnya kan? Ya, kita datang. Ya, kita makan warung Padang sono aja. Gue pikir malu banyak duit. Sayur aja bang, sayur ini, kuah doang, Pren. Kuah doang nih. Kuahnya juga udah enak loh. Lu coba aja katanya. Iya sih, gue bilang. Akhirnya lu sama makannya gitu. Sama gitu. Abangnya sampai berapa bulan katanya. Lo mau dendeng? Ada nih, katanya dikasih dendeng, Pren, berenang. Itu zaman kuliah, tuh zaman tahun 95, 96 gitu. Udah berarti dia waktu dia jajanin gue itu maksudnya paling enggak nambahin duitnya. Iya. Karena dia mengasihani dirinya sendiri. Ingat aku pernah di situ juga. Dulu aku tidak ada yang membantu. Sekian angkatan masih aja dia yang begini, dia mungkin dia udah gitu kan ada iklan kan. Si Padang kuah-kuahnya aja. Anjing ini pasti temen gue nih yang bikin nih. Iya pasti nih. Anak-anak dia pasti yang bikin nih. Karena pengalaman ya, bukan berdasarkan ini. Begitu akhirnya pas itu kan anak-anak pada ngikut tuh. Yuk makan yuk, ya itu kan habis apa siang-siang gitu, ya pas lapar kan. Makan yuk, pada makan ada warung namanya Badrun. Badrun mahal. Di depan gerbang dulu, ya, ada warung Badrun. Kalau anak nyebutnya kalau asung bed and run, jadi kita habis makan cabut. Jadi ntar seminggu depan baru bayar gitu. Terus nggak mahal di sini. Gila, ada yang lebih murah dari Badrun? Ada. Semakan Padang. Ada yang ikut satu nih. Namanya Kus Margono deh. Sekarang udah jadi pengrajin apa fan gitu, mobil van yang dibikin dibikin interiornya sama dia. Udah sukses lah sekarang dia. Sama tuh dia satu gitu. Lu makan Padang emang murah, beneran murah tuh, Pren. Udah ikut aja katanya. Terus pas rumusnya gitu ya. Iya. Katanya. Iya. Hawanya sih rendang ya. Pada gue sih nggak semenghayal itu.
Ya kan ada enak lah pedes, Friend. Lu yang pedes pakai cabai aja. Hawanya sih rendang. Hawanya doang. Nah, jadi gini, coba nih ya, kalau kita ngomongin tentang makanan sebenarnya, kalau kembali ke era di mana kuliah dulu, sebenarnya tuh makanan itu adalah bagian kita untuk survive kan. Iya. Karena kita nggak punya apa-apa nih, Le. Kita makan untuk hidup. Kita makan untuk hidup. Jadi bukan karena kita makan untuk kita menikmati makanannya, enggak. Itu agak-agak jauh tuh dari begituan. Yang penting kenyang. Iya, jadi makanya sore itu ada pertandingan bola selalu. Nah, bayarnya 2.000. Yang menang ambil semua. Kalau kita menang terus-terusan 2 game atau 3 game, malam makan daging kita. Oh, karena ada duit. Ada duit. Gitu. Kampus parah deh. Ada nyari duit dari judi. Judi ada tuh yang bisa kayak malu bisa baca kartu dah. Baca tangan sih, Bren. Kalau baca tangan enggak ada. Malu menang mulu. Baca kartu gimana? Baca kartu gimana? Iya, dia misalnya ini dia bisa ngebaca orang-orang gitu. Gue nggak tahu cara gimana terus ngitung gitu. Ngitung ininya apa, yang keluar segini. Masa coba lu pernah nggak menang dari dia? Gak pernah kan? Cuman gue katanya, wah menang nih katanya. Lo kalau mau ini sini di sebelah gua katanya. Wah, ya udah lo ditraktir sama dia. Gue ditraktir. Ditraktir makan. Dia ini makan uang haram nih, Friend. Mau nggak ya? Mau. Di warung udah, tapi ada dagingnya. Udah warung Padang kalau gitu. Oh, warung Padang beneran. Warung Padang beneran. Itu survive. Ada lagi yang lebih survive. Nggak punya apa-apa. Dan ini berhutang juga tetap. Makanya kita bisa ngutang. Kalau di warung belakang tuh. Jimmy, gua, semua kita pernah ngutang pasti. Nah, ada lagi yang lebih sadis menurut gua, dan itu nggak pernah gua coba sampai sekarang. Kerupuk putih sama Coca-Cola. Kembung. Iya, yang penting kembung nih, kenyang nih. Jadi ngebohongin perutnya. Itu ada tuh, itu udah beda lagi tuh. Jadi kerupuk minum. Nah, jadi kerupuk Coca-Cola atau Sprite. Pepsi. Jadi kalau ada teori teman gua tuh, kenapa pakai Pepsi? Pepsi lebih kenyang, Friend. Jadi, jos, lebih ngembang ya. Iya. Gue cobain, gila, tes gue hancur, perut gue hancur, gue bilang. Kenyang nih, gue tidur dulu, tidur. Wah, gula itu kan sebenarnya. Gula. Terlepas gulanya, yang penting gula campur tepung ya. Soda kan, kenyang. Unite sih itu, Indonesia, Amerika, masuk, udah. Kan kerupuk juga kayak, atau katanya kalau kita makan kerupuk udah kayak makan nasi kan. Terus lagi gambarnya perlawanan kan, udah bodoh kan akhirnya. Udah. Tapi itu cara proletar campur kapitalis bertemu ya. Soalnya ada era di mana emang lukisannya kiri-kiri kan. Wah, udah kelar banget ya. Soal era ada di mana kalau kayak lu mau tidur, kalau lu lapar lu nggak bisa tidur. Saking lapernya. Lu lapar. Makanya mendingan lu pernah juga Pepsi sama kerupuk. Pepsi kerupuk nggak pernah gua. Tapi kalau gua makan, gua ngutang dulu deh gitu. Itu sering gua. Beberapa kali lah, nggak sering sih lebih sering ya. Semakin numpuk lah pokoknya intinya gitu. Dan hampir semuanya. Tapi setelah beberapa ini gue ternyata yang gue cari apa yang gue dapet dulu waktu kecil. Apa tuh? Jadi gue dulu waktu kecil suka, lo tau kue mangkok warnanya pink-pink gitu kan, yang dikasih kelapa, pasar. Nah itu tuh gue suka banget tuh kalau udah kayak gituan. Nah kata bini gue langsung, ya inget-inget jangan terus-terusin gitu, ya pasti gitu. Karena manis. Iya, nah itu gue suka sama. Wah ini kampung banget sih, cucur, Friend. Gue cucur gue tuh. Cucur nih? Cucur. Kemarin gue ulang. Tete, apa? Kue tete itu ada yang iya. Kue tete. Iya, apa coba namanya? Iya, kue tete. Ape. Kue pepe jadi jorok juga Padang kan, kue pepe ada yang. Gue cucur, lu suka cucur? Cucur. Jadi di Pamulang itu ada. Tuh yang waktu ulang tahun kan gitu dikasih ini sama bini gue dikasih cucur pakai lilin. Happy birthday gitu kan. Karena itu cucur terenak di dunia buat gue. Kenapa itu cucur? Asli kalau cucur kan pasti udah pada lembek-lembek gitu ya. Iya. Ini datang masih hangat. Padahal gue pakai ini kan, pakai GoFood gitu. Datang das. Masih hangat tuh, masih crispy gitu pinggirannya, Friend. Udah nggak lembek gitu. Iya maksudnya biasanya kan suka kalau di ini lembek. Jadi masih hangat gitu dihidangkan tuh. Ada kata malam pun masih crack, masih gitu. Jadi wah ini terenak di dunia. Ya di dunia mana lagi punya cucur ya. Tapi itu cuman kalau gue dikasih itu suka bablas gue. Jadi makanya kalau cara udah 2 aja siap. Okay. Bablas karena saking enaknya lu. Saking enak, bisa 4, 5. Apul, Friend. Woi. Kagak ada colongan, Friend. Oh, udah rudit nih. Kadang gitu juga sih. Mas Asnis.
Ciara kenapa takut lu apa kalau kebanyakan cucur? Ya akhirnya yang lu gue juga soalnya. Jadi gue kalau udah alert itu, kalau udah di panggung lagu ketiga gue napas agak, nah ini gede nih. Ini gede nih. Jadi kalau patokan gue Mick Jagger ya, Pren ya nggak ya? Yeah. Mick Jagger baru lagi mau masuk ke booking, hey, sir, hello sir. Masih begitu kan doi. Sama bini barunya? Wah, sama bini barunya. Bukan masalah bininya, gue maksudnya masih stamina loh. Mau 80 masih kan, bisa lari-lari loh gila. Jalannya cepet. Dipanggil kan? Mau masuk, terus masih berhenti. Untuk usia 80. Iya. Rem mendadak langsung begini, itu hebat. Prestasi gue. 2 jam masih kuat loh dia maksudnya nyanyi. Ya, dan lari-lari lagi maksudnya. Kalau nyanyi diem sih kayaknya masih gini-gini dengkulnya. Ini gue curiga nih, ini emang generasi kita emang dikibulin sama Mick Jagger, bro. Katanya dia narkoba kan. Bohong. Needles and pin. Masih sekarang masih hidup. Yang Badung malah yang anak baik-baik yang kuningan tuh. Hah? Apa? Yang Badung, yang satu lagi. Stone Roses. Beatles yang malah Badung. Oh, yang Beatles. Oh iya, Beatles. Kalau iya malah itu kan pada koit-koit akhirnya itu. Jim, ini ngomongin memori dan makanan lagi nih, Jim. Tadi kan masa kecil lo udah tuh kue cucur sama kue ape. Bukan beda. Kue cucur. Apem yang coklat ya, yang kue mangkok ya. Kue mangkok gitu. Nah. Oh, satu lagi pernah ada tuh, Game Rose. Namanya lo pernah tahu nggak lo? Game Rose. Kayak Bandros gitu bukan? Bandros, bukan. Game Rose, makanya gue juga baru tahu namanya Game Rose pas lagi di Blok M. Jadi kayak kue biskuit bundar terus ada kayak monasnya warna-warni. Kue ulang tahun tuh biasanya. Wah itu biskuit bentuknya? Biskuit tapi bundar kecil gitu, kecil-kecil terus ada. Nah itu Game Rose ternyata namanya. Makanan dari mana? Indonesia. Dan nggak itu gue apa maksudnya? Kayak semua juga ada. Kalau lo googling deh Game Rose keluar dah tuh bentuknya. Game Rose baru denger gue. GEMROSE gitu. Gue tahu juga masih Blok M. Oh namanya ini. Itu gue bisa pakai kopi terus gue ngemil itu aja gitu. Nah itu yang bikin badan gue gede banget sih bang sih. Berarti gula, cemilan. Gue parah di cemilan. Oh lu seneng Nah, ini gue pernah mural sama dia, Mas Ari, pernah nih kan. Terus malah, Jim, lu cari ini kemengan buat anak, gue beli Game Rose banyak. Marung, ngomel gitu. Lu kadang-kadang pakai selera dong katanya. Ya ini selera, friend. Eklektik seni, warna-warni. Ya enggak ya, terus lu ngelukis gue. Dia ngomel sepanjang ngelukis tuh sama gue tuh. Besok sih Mbe aja yang kalau Mbe enak-enak gitu. Akhirnya cari ada temen gue yang namanya Mbe yang makan Pepsi itu. Kagak seleranya malam. Karena gak selera dia. Lagian kenapa lu belinya Game Rose doang, nggak macem-macem? Ya pikiran gue kan udah hak veto gue dong, ya enggak ya? Gue yang beli. Iya, bener juga. Gini aja nih. Sudah gini gue kata. Wah tuh, gue ngambil segini. Marah-marah dia, malau. Biar seni lo bagus nih, warna masuk mulut. Nah tuh, cakep. Tapi masih mending Jimmy lo. Belinya makanan, nitipnya makanan. Gua dulu, nitip makan ke depan. Gua kasih duit. Si siapa depan? Saproy. Iya Saproy. Dulu siapa? Yang ceweknya? Gue lupa lagi yang Marlboro apa ya. Nah, yang orang Tegal ya? Iya orang Tegal. Gue beliin sisir sama serit. Gue kagak beli makan, gue bilang gue lupa lu nitip apaan, gue kasih ini marah-marah. Loren tuh. Di atas kenapa gua. Dari makanan jadi ke sisir? Anak-anak lu, ya nggak tahu pokoknya kan gue lupa. Dia nitip apa tadi gue lupa ya. Makanan, ya udahlah. Mbak, tuh ada serit, gue beli serit aja sama sisir. Gue balik. Oh gila itu duit gue terakhir gue buat makan, belum makan dia ternyata. Wah kasihan gue sampai wah gila. Yang bikin lu lupa apa? Gak ada sih ya, gue besok-besok emang gak dititipin aja gue. Pokoknya kalau dititipin makanan, jangan namanya enak nih setan. Biar gak ke depan, Bren. Biasanya gitu. Kan jalan jauh tuh. Jadi kapok ya orangnya. Kapok. Wah lu jangan ditip sama dia lagi, dia dibeliin serit. Mak juga. Isi makanan juga. Tapi kalau ngomong-ngomong kalau di Sejuk nih harusnya biasanya ada misi tertentu nih. Deh, ada challenge ya? Iya. Gimana kita minta Jimmy buat masak ya. Masak apa yang ada di dapurnya Sejuk. Yes. Lu nggak bawa di rumah suka masak nggak Jim? Kalau darurat. Contohnya apa kalau darurat tuh? Misalnya bini gue ada project kemana. Oh jadi lu harus masak? Gue harus masak. Nggak gojek ya? Enggak ya? Nggak apa, pokoknya masak. Lebih cepat masak sebenarnya. Kalau GoFood kan nunggu. Apa? Ya biasanya di rumah apa? Nasi goreng masih bisa lah gua. Oh bisa lu masak nasi goreng? Nasi goreng ya yang bergoreng dan ini masih bisa. Oh buat si pijar cocok? Scramble egg. Pijar itu kalau gue bikinin telur, lebih suka gue yang masak daripada Ciara. Karena gue udah gosong-gosong. Kan ada smoky. Pinggirnya ada hitam-hitamnya gitu. Rasanya bukan gosong, smoky.
Gua pernah tuh. Biar agak gitar Smokey Robinson. Ya, Smokey Robinson. Gua pernah masakin anak gua telur dadar. Lagi si Teta nggak ada, masakin telur dadar buat si Igi. Gua kasih. Kasinan. Bapak nggak usah masak lagi deh. Komplain. Gua lupa ngaduk garamnya, terus nggak tahu pas bagian si Iginya, pas makan kena gigit tuh ya. Ngomong gitu, bapak nggak usah masak lagi. Kalau dia malah nagih. Untungnya ya. Gue nasi goreng aja kagak, Pren. Gue trauma sama dapur. Gue udah pernah cerita sama dia, gue bulan puasa. Kebagian kan rumah di Pinky House. Nah, ini gue ulang kali ya. Kos-kosan ya? Iya, bareng-bareng kos-kosan. Harus ganti-gantian buat bikin makan buat sahur. Wah, giliran gue happy banget dong gue. Masak gue. Tok. Woi, bangun. Wah, ada tandun, cumi, semua tuh keluar tuh. Makan sesendok, diam semua mukanya diam, tegang, lihat-lihatan gitu. Gue juga nggak makan, gue kagak makan makanan gue. Gimana? Enak gak? Nasi goreng Argentina nih. Wah gila leh, kejauhan Argentina sama lidah gue. Ternyata semua yang malam itu puasa cuma sesuap doang sahurnya. Karena nggak enak. Keluar cewek satu lagi putih namanya. Makan set. Maaf banget apaan? Nggak apa-apa kan kalau mau habis lu nggak marah kan gitu. Wah. Asin atau kenapa? Biasanya, bukan soal asinnya. Di situ kan ada Uma namanya, anjingnya Adi Cumi. Shun, Dashun. Biasanya kalau kasih makan nasi goreng gitu dimakan. Doi juga nggak mau makan. Jaing aja nggak mau makan aja. Wah, gue langsung trauma gue sama dapur sejak itu gue nggak bisa lagi gue. Pas lu coba rasanya gimana? Gue nggak mau nyoba. Gue mesti lihat teman-teman makan gue dulu. Gitu. Wah, nih yang ini nih nggak bisa gue. Kurang bijaksana nih, Pren. Tapi dulu gue berusaha bikin nasgor itu gue berusaha. Tapi terakhir gue nggak pernah doyan kecap sih ya. Jadi akhirnya selalu yang putih aja gitu. Kenapa lu nggak doyan kecap? Dulu waktu kecil itu gue kecap banget sama udang deh dulu deh. Kecap udang. Itu bukan kecap telur. Apa? Kecap telur. Jadi misalnya ini nasi nih. Kan nyokap tuh kayak belajarin mandiri nih, masak apa itu di sekolah apa gitu kan. Masak sendiri kalau bisa. Belajar gitu gue. Cuman daripada ribet, gue kecapin nasi gue aduk, gue kasih telur, plak gitu kan. Wah, bentuknya off-road gitu dong. Hitam. Off-road. Hitam ya. Hitam. Kayak jalanan belum diaspal tuh pasti. Plek gitu ya. Itu gue dulu gitu makan. Wah, gila. Enak tapi buat lu. Apa? Yang penting cepat bisa keluar, udah gitu doang. Terus pas masuk SMA, gue langsung enek gue sama kecap. Sampai sekarang tuh akhirnya nggak ada kecap di rumah gue. Lah Ciara sama Pijar nggak suka kecap? Cuman ada di dapur doang tuh kayak buat apa gitu. Udah gitu gue kan makan gak pernah pakai kecap gitu kan. Ya Pijar ikut-ikutan dong. Biar kayak babe kali ya. Aku juga gak suka kecap, kayak sambal katanya asik. Gitu. Makanya kalau bikin nasi goreng gue tuh paling ya kan kalau nggak salah bumbunya cuman kayak bawang putih, merah, cabe, bawang merah, terus sama ini kan sama minyak goreng dikit gitu. Yeah. Yang penting anget aja gue mah pret anget garam terus. Gurih nggak gurih? Ya udah, mantap. Udah gitu aja gue. Jadi emang biar makannya nggak terlalu plain aja gue. Jadi asal ada rasa gitu ya. Jadi warna monokrom tuh. Monokrom brand asli. Monokrom tuh ya kuningnya dari scramble egg kayak ceprat. Oke, lumayan lah. Tuton. Tuton. Bukan monokrom. Tuton yang D kecil, pakai kecap. Iya, kalau itu masih monokrom ya. Monokrom dia dari diomongin gue udah tahu banget gambarannya pasti ini Tuton ya. Aku gara-garanya ada seniman ke ruang rupa kan sering banyak seniman dari luar. Ada seniman Argentina masak kocok-kocok gue liatin. Gue tongkrongin dari awal dia masak. Nasi goreng Argentina. Gue cobain. Enak banget belum pernah nih gue makan nasi goreng kayak gini nih. Gitu. Gue coba 2-3 hari kemudian. Oh, dari situ. Pas nyobain, gue sih nggak mau nyobain sih sampai semuanya pada mukanya nggak enak kan gil ketik gue sampai nggak apa bahan-bahannya apa aja lu masukin? Ada kentang, ada sayuran di dalamnya, terus juga pakai butter, gurih kali jadinya kebanyakan jadi enak kayaknya sih enak anak-anak bukan gurih dihancurin. Kagak, kentangnya cuma dipotong-potong, dimasukin ke dalam, hampir kayak liwet sebenarnya. Mungkin butternya terlalu banyak jadi enek kali ya nasi iya, ketemu mungkin. butter kan. Untuk sahur nggak cocok. Mungkin ntar pas buka puasa gue coba lagi deh nanti ya. Biasanya tuh kalau alasannya si Kubil tuh. Bil kok lu buka ini siang-siang sahur gue nasi goreng jadi aus. Jadinya
Jadinya buka di tengah hari. Buka tengah hari. Allah lu bilang. Oke, kita coba challenge ya. Kita lihat Jimmy mau masak apa nih? Tadi cerita dia macam-macam mengenai masakan. Yang gue bisa-bisa aja ya. Iya. Ada, silakan Jim. Silakan Jim. Ke dapur dulu Jim. Ke dapur dulu ya. Oke. Sikat. Gue jalan dulu ya. Jalan. Mau diangkatin bangkunya. Oke, Jenderal Sudirman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Jimmy. Kenalin, gue Chef Vita dari Sejuk Bami dan Kopi. Gue di sini bakal bantu lo buat nyelesain tantangan dari Bang Ale dan Kang Soleh. Oke. Ya, ini chefnya gue panggil Mbak apa Mas nih? Kalau chef gak ada Mbak, ada Masnya, nggak ada ya? Equal ya. Ini gue pakai kan ya? Iya, pakai. Ini karena bertiga porsinya porsi brutal ya. Ini apa nih? Ada katsu. Katsu. Lu katanya nggak suka, ini bukan Eropa kalau katsu itu, Jepang ya kalau katsu ya. Wah, kenapa ini? Buset. Tadi lu somai lu jatuh tuh. Oh iya. Oh, itu ada tisu kok, ada tisu. Tadi di Oh ini scramble. Wah, tetap ada cabenya nih ya. Ya, ini potong-potongannya apa? agak-agak kurang estetis sih ya, tapi ya. Nasi goreng, chicken katsu, sama telur. Gue baru tahu di sini chicken katsu itu pakai pakai tepung roti ternyata, makanya jadi gitu. Oh, makanya dia bentuknya begitu ngembangnya. Sebenarnya sih kalau prosesnya mah simple. Potongan ayam ditaruh ke tepung. Belagu banget, coba tes dulu. Coba nih. Jujur ya. Ntar jangan kayak anak-anak. Anak-anak apa nih? Anak-anak ruang rupa daripada Anak rupa malah paling jujur tuh. Nggak mikirin perasaan ya. nggak mikirin perasaan. Ini acar wajib nih, Jim. Bebas, Bren. Kalau gue bisa buat Ambience. biar ambience. Kalau balancing. kalau kata Bondan Winarno, tujuan ada acar di makanan-makanan tuh untuk menetralisir lemak. Yoi. Supaya nggak terlalu kita banyak lemak, kolesterol. Kalau ini sih improv banget nih. Lo udah makan belum, Jim? Udah cobain belum? Kayak gue tadi lagi nih. Kita belum. Kalau gue sih oke-oke aja, tau udah kalau lu. Oke, teman-teman ini jadi kalau tadi udah dikasih lihat kali ya tadi ya? Udah kasih lihat belum ya? Nasi goreng, chicken katsu, telur Scramble ala Jimmy. Oh enggak nih, apa? Orang arik ya kalau di kita namanya. Orang arik. Jim. Jadi ini gua kasih nama deh. Nama. Nasi goreng katsu bruts. Katsu Brutals. Nasi goreng katsu bruts ala Jimmy Mutazam. Soalnya gua berusaha katsunya kagak bener-bener bentuknya. Tapi nasi gorengnya enak. Ini nasi gorengnya beneran lo yang bikin nih ya. Oh enak sih. Ini nggak dibantu. Nggak pakai kecap kan, cuma gitu doang. Iya. Pakai apa nih bawang goreng? Bawang putih. Gitu doang. Ini yang dimaksud dengan smoky, ada item-itemnya. Gua nggak paham lah, Pren. Tapi enak. Enak. Gue tahu makanan enak dan gak enak. Makanya gue bisa masak. Mungkin gak enak, Jim. Enak nih. Boleh nih ulang tahun gini lagi, Jim? Ya, keren. Baru kemarin ya. Oh iya, selamat ulang tahun ya. Ini juga kan timnya juga nih udah ngasih segini sekian. Oh, jadi udah dibantu. Gua tinggal ya. Semuanya ini kayak seni rupa, friend. Masalah komposisi. Sambil makan gitu ngomongin seni rupa cocok nih emang nih. Ini kalau lukisan siapa nih, Jim? Wah, ini sih kayak street art lah ini, friend ya. Oh, ini masuknya street art menurut tuh kalau lukisan. Banksy, bukan. Apa Kate Haring yang di
pintu-pintu jalanan Eric New York. Eric Fischl, asik. Wah. Gue nyebut ini biar yang memirsa channel ini, Wah, apa itu? Gua cari. Biar agak sedikit Ada deh berbobot. itu seorang pelukis. Telurnya pakai butter? Apa mentega? Kagak. Ya, cuma mentega sama garam doang ini, garam sama. Enak kan, Bos? Wah, ini kalau kayak gini lu bisa bikin restoran nih, Jim. Friend. Buat anak Serius nih, enak nih. Enak. Ya paling enggak anak lo bener lah dapat makanannya lah. Ya. Jadi kalau mau sekolah, emaknya nggak ada, pelajaran kedua olahraga harus gue bikinin. Nasi goreng ala Jimmy. Jadi mesti sarapan di rumah. Tapi kalau pelajaran pertama apa? Matematika. Habis itu Enak. PTK atau apa gitu. Oh, cuman di lab-lab doang. Ntar aja jajan aja. Tapi kalau pelajaran Kalau kedua membutuhkan langsung fisik, wah olahraga ya. Wah, lu mesti kemek lu, harus kemek lu. Ini pas nih, tapi gua nggak tahu jangan-jangan si siapa namanya nih chicken katsunya itu bisa diganti sama yang lain jangan-jangan. Mungkin bebek masuk nih. Masuk. Nah, karena utamanya nasi gorengnya udah enak. Ya. Seger. Apa? Jadi kanan kirinya, tapi telurnya juga kan ini apa namanya? Nggak terlalu tipis, sama nggak terlalu rasanya nggak plain. Iya. Ya, kawin juga sama nasi gorengnya. Gurih. Tapi kalau ayam ini tadi udah ada ayamnya bentuknya. Oke. Lu tepat potong. Tinggal gua aurin sini. Wah, cuma gini doang gua juga bisa. Wah, cuma gini doang. Iya. Kalau udah di sini tapi kalau di rumah kan tuh ayamnya aduh disiapin dulu ya. Nah, gua rasa ya gitunya tuh. Iya. Tepung rotinya yang susah tuh bikinnya adonannya. Sebenarnya kan ini kan agak copot-copot tuh. Iya. Tapi kalau gue lihat kalau di restoran kan rapi gitu ya. Kalau gue pas masuk balik kali ya. Nggak nih kalau misalkan nama nasi goreng brutal karena Jimmy selalu melihatnya sebagai visual. Tapi kalau rasanya menurut gue nggak brutal. Rasanya menenangkan. Iya anjir. Progresif ya, rasanya progresif. Nggak, rasanya kayak apa? City pop. Kalem. Kayak lagu-lagu rumah sakit zaman sekarang ya. Iya, kalem. Atau jangan-jangan lebih akustik Bang. Karusuke gitu. Karusuk. Oh, city pop ya, city pop. Oh, iya. Namanya boleh brutal, tapi di perut menenangkan. Mungkin kita reduce jangan brutal, pakai Y kali. Brutils. Brutils gitu. Kan ada ngobrol. Brutils. Kita juga nama fansnya Brutils aja, Brutils. Yo Brutils. Gue mau lagi enak. Pakai Brutils. Kalau pakai Brils dong, bronya ngobrils. Brutils. Bro jorok tuh ya Brutils ya. Lo tahu lo pasti senengnya. Brutils lo. Nih, tapi bawangnya gravy nih. Nggak dihancurin, dihalusin sama dia. Boleh tuh. Kerasa ya bawangnya. Jadi begitu gitu. Banyak bawang putihnya berarti. Kan kelihatan ini aja, friend. Iya. Udah dicacah-cacah, oke tes. Ya, tes. Enak, tapi gue suka makanan yang bawang putihnya kerasa. Tapi ini juga sekalian gue belajar lah, training. Untuk di rumah. Kalau di rumah, kalau mau ngeceng-ngeceng sama bini, mau makan nggak sih? Biasanya kalau kayak gitu kan langsung romantis ya, friend. Ajar mereka di perut ya. Setelah perut kena, baru. Ngomong-ngomong romantis, pas lo pertama kali ketemu Ciara, makanan apa, Jim? Masih inget gak lo? Anjrot. Kencan pertama. Kencan pertama. Gue masih inget soalnya gue kencan pertama. Lo yang ngajakin atau lo yang ngajakin makanan apa nih, Jim? Ini memori nih, Jim. Makanannya gue lupa gue, tapi tempatnya gue inget. Apa? Jadi waktu itu gue di Citos gue, friend. Kencan pertama? Betul di Citos. Iya, terus? Jadi itu ada rumah makan tuh, kalau kita kan manggung di atas tuh. Ya. Skor. Nah dia di bawah. Terus itu kan kaca ya, waktu itu gue nongkrong di situ. Yang gue inget adalah ya gue pasti ngopi sama dia, terus ada makan apa ya waktu itu ya. Kok asal makan ya paling steak gitu deh ya, biar kelihatannya kayak makan malamnya seru gitu ya. Kayak gitu, kok nggak salah. Tapi kayak Ciara yang lebih apal dah. Cuman karena gue tuh nggak tahu, gue duduk di pojok, itu kaca mobil banyak yang lewat. Terus? Pertama yang gue inget, Karina Sugarda, teman siaran gue.
Trax. Iya, Karina. Ya, Jo, lu lagi makan di situ ya Jo ya katanya. Anjing, salah tempatnya gue. Iya, ya ini kan parkiran turun ke bawah ya. Dan kita habis itu ada siapa lagi? Cil, sama siapa tuh Jim katanya. Anjrot. Yang gue inget itu aja sih. Kita salah tempat kayaknya ini orang pernah lalu lalang ya. Karena kaca banget ya. Kaca banget, Bren. Yang gue salah itu tuh, anjing. Pada zaman itu, wah, Citos tuh lagi keren-kerennya lah. Lagi gaul-gaulnya lah. Acara sering, anak nongkrong, anak-anak ya. Terus beberapa temen ada datang yang sok nanya-nanya, ada lu Jim katanya Cik. Padahal pengen godain ya. Iya, tapi kok gantian, tak. Nah, itu lah. Lu pada satu tempat ya semuanya. Jadi nggak taunya nih Ciara itu ngegeng. Jadi di sono tuh temen ceweknya pada ngumpul, satu persatu lewat. Jimmy, mau ngambil ini Cit. Pengen tahu lah sama siapa. Jimmy mana? Ada yang nggak tahu gue, ada yang gini. Oh belum kenal gini. Kok banyak ya gue bilang. Satu-satu. Iya, gue bilang. Jadi tuh kencan pertama gue komedi. Jadi sampai kemeannya gue lupa tuh gue. Oke. Karena lu baru mau ngobrol, datang lagi orang lagi gitu terus si Karina Sugarda, Jo, lo lagi kemek sini anjing. Jadi gue mau ngobrol apa gitu. Yang gue inget adalah akhirnya itu yang gue. Doi Jaya soalnya. Iya jadi kayak karma ya. Karma lo. Bertahun-tahun orang nungguin kapan. Tapi lu nggak inget nih makanan yang lo makan, stick. Kayaknya sih kayak gitu-gitu deh. Terus yang ngopi atau apa gitu ya. Dan gitu juga waktu itu gue belum ngopi gue. Oh belum ngopi dulu? Gue ngopi itu pas udah jadian sama Ciara, karena Ciara suka kopi, akhirnya gue ini. Waktu kuliah gak pernah ngopi gue asli. Cuman akhirnya jadi kopi kenal. sepak bola mah kopi saset putih. Kopi sepak bola nggak ada. Kopi sama sepak bola kagak deh. Nih ngapain sih lu pada main bola lu gitu-gitu mulu. Tapi kalau lagi seru, wah dia megang mic gitu. Wah, jadi komentator. Kalau pertandingan pasti gue yang pegang. Iya. Karena gue tahu anak-anaknya. Oke, sini gini. Lo tau nggak dia nendang apaan? Bodoh amat. Yang penting bola lagi di dia. Iya, waktu itu ya. Tapi kita juga punya ini musisi berbakat nih. Wih. Kebanggaan Sejuk ya. Dia masih Brutils juga nih, Brutils. Masih minder-minder kadang-kadang. Padahal muka ganteng tapi minder. Iya, ini nih kayak tapi lah biasanya yang jelek-jelek lah yang lebih percaya diri. Ini kayak bucek waktu muda nih, Pren. Wah, bucek waktu muda. Ceki nih. Bucek dep. Ceki. Model-model bucek dep gitu kan. Tapi dia ini dengan wajah ganteng kayak kurang percaya diri ya. Kalau kita banyakin aja orang kayak gitu, Pren. Kalau kebanyak ganteng percaya diri, gawat kita. Yang kayak gitu-gitu enak aja. Tenggoroknya nggak enak. Soalnya ada emang dari lahir tuh. Biasanya kayak dulu Grips tuh ngeliat Grips kan. Iya, Reza. Iya, si Reza. Kurus, cakep putih. Tiap datang ngedress. Dia nggak manggung juga dia ngedress. Pas kita lihat, emang gua sama anak-anak tuh, sama anak white shoes gitu. Emang tengkorak nggak bisa bohong. Tengkoraknya udah enak. Tapi sekarang si Reza kan udah meninggalkan Grips, ngurus perusahaan keluarganya yang kargo. Udah hilang rockernya. Akang-akang banget ya? Enggak, tapi dia sehari-hari pakai jas. Dasi, lengkap gitu yang jadi kayak aktor zaman dulu. Iya tuh gue, gila lu di kantor sehari-hari gitu. Iya, ternyata dia dandan itu tapi bukan rocker, cuma dandanan yang berlebihan bisnismen. Ya lu kargo gitu di Jakarta. Panas tuh ya? Iya, gue pernah lihat story-nya. Lu tiap hari gitu. Iya. Gue tadinya mikir orang menteri agama. Kok gue yang follow orang menteri agama? Kayak Amit Arif sekarang. Iya, pengen pakai itu kan dia padding. Iya, jas-jas yang 80s padding. Sehari-hari pakai. Oh, ini jasnya pakai yang ada padding? Iya, 80s yang baggy gitu celananya. Gawat. Tapi kalau sampai sepanjang ini gua ke Talking Head tuh. Oh, iya gitu. Ini Debbie Gibson sih kayaknya gue curigain ini jasnya. Debbie Gibson. Oh, kita mau manggil ini ya. Oke. Ini salah satu ini Jim. Ini new emerging. Lu pernah nonton live dia kan? Waktu itu pernah Sejuk. Iya pernah. Di Bogor. Main sebelum di Upstairs waktu itu. Iya. Lu gimana menurut lu? Oke. Cuman kekurangan satu dia harus pakai hollow body dia. Oh, gitarnya. Karena lebih kelihatan cool aja dia. Jadi lu mau bikin clean, mau bikin apa bebas ya. Tapi statement perlu. Yang penting statement dulu. Nah, ini baru-baru statement. Dia mau jadi apa aja nggak tahu nih. Masa sih, Friend? Kurang ini tapi dia. Kalau hollow body sih iya. emang gue setuju sama Doi. Karena hollow body itu siapapun yang megang bentuknya mau jelek, mau cakep, mau cewek, mau cowok, keren. Gua baru ngeliat band metal pakai hollow body, nama bandnya Converge. Hollow body. Video klipnya hollow body semua. Hollow body kalau tebel itu sama akustik kan ya
di mix bisa tembus segala macam. Jadi secara teknis boleh lah ya. Coba kita panggil Dilan. Nah, gue jorokin biar dia belanja lagi aja. Biar kebendaannya tetap jalan berarti. Zamain. Wah, ini dia nih Dilan. Mesti jangan lo yang angkat dong, harus ada yang orang lain yang angkat. Nah. Aku ambil. Oh ya, silakan. Ngomongnya udah merdu sih, friend ya. Iya. Emang pedenya aja nih kurang nih. Dia aja suka nggak tahu mau Jim, ngapain. kalau mau kayak doi gimana Jim? Kalau kayak doi dulu gimana Jim? Wah, gua ratakan itu stage. Simoknya Gila. Ganteng kayak gini masih minder. Dasar. Jadi nanti teman-teman coba cek pernikahan dini. Jadi ada Bucek Dep sama Vivi Samodro. Nah, kayak masih kayak begini bentuknya. Vivi Samodronya mantep banget itu pada zamannya. Bucek Dep udah bikin becek-becek. Yoi. Dilan. Terserah lo. Jadi lo kan kayak Bucek. Lo mau jadi membuat orang semakin becek atau menjadi lecek. Dilan, lu kenapa sih kok kayak nggak pede gitu lu? Pede dia, friend. Masih gini dong. Pede. Jam terbang katanya. Jam terbang. Oke, gimana rasanya lo manggung di depan mereka nih nyanyi? Biasa aja sih. Wah, iya. Benar. Harusnya tadi pas masuk gak usah salaman. Halo. Yo, gitu. Bisa kayak. belum sepede itu. Iya. Cobalah sepede ini yang pas tengil Liam lah hasil. Dia dulu manggungnya kayak Liam. Oh iya. Terus gua ledekin. Mic-nya lebih tinggi. Udah mah pegel ngikutin orang lain, gembel lu enggak ada karakter gini-gini. Habis dulu. Di sini habis. Itu kalau begini bye-bye friend, antara Liam sama Lemmy ntar jadi. Tapi lebih ngengkang kakinya. Lu punya lagu nih, punya lagu. Ya lagu. Apa ini, Jud? Judulnya Naik Pitam. Bu, kenapa lu marah? Ini gara-gara dicengin Soleh. Jadi begini kodok. Apa Naik Gondil. Pitam tentang apa Naik Pitam? Naik Pitam tentang marah-marah aja, marah-marah waktu itu, marah-marah. Gara-gara apa lu marah-marah? Waktu itu gara-gara apa ya? Aku suka marah-marah. Lu tahu nggak lagu mereka apa? Coba sebutin. Tahu lah, yang Apa? mana nih? Dari Ale dulu dah. Di Adams. Ya apa? Aku suka Pesona. Oh. Kayak gimana mainin coba Pesona? Progresif. Mainin Pesona. Aku nggak tahu ini ya, nggak tahu. Tanya dong. Bang Ale dari mana awalnya? Dari dulu begitu. Kunci A. Full dari mana tang? Full juga kalau. Udah. Coba lagu yang aja, lagu lu yang aja. enggak yang gue pengen tahu lu bawain ref-refnya lagu mereka yang lu kuasai. Mainkan di depan yang punya lagu dong. Lagu di Adam. Ya, yang di Adam yang lu suka. Kau mengkritisi, berfilosofi dan berteori tanpa makna, tanpa isi, seakan yang paling mengerti. Bener nggak? Wah, salah. Enggak apa. Kalau lagu White Shoes. Aduh, aku susah itu. Bisa. Paling yang ini aku jatuh. Dari mana yang mainnya lupa lagi. Bukan gitu ini. Aku jatuh. Bukan dong itu. Bukan Itu dewa. After. After. Lagu Jimmy lu lebih suka Upstairs apa Morfem? Yang bisa Morfem apa Upstairs yang bisa? Nggak bisa. Aku tertidur. Dimanapun. Coba. Upstairs bisa nggak? Upstairs nggak bisa juga. Dia harus korte banyak, friend. Kalau korte sedikit bingung. Enggak, iya. Mungkin kalau nyanyinya bisa. Apa kayak gimana nyanyi yang lu tahu lagu Upstairs atau Morfem? Matraman. Coba mainin sini dong bisa. Kamu nggak bisa kuncinya. Itu lagu wajib. Lagu wajib. Kalau nge-DJ harus dimainin lagu itu. Itu endemik banget itu selalu. Mau Tapi lu dari Sumatera, friend ya? Lu dari Sumatera? Enggak. Betawi ya. Oh, Betawi. Oh, Cemik, tapi ngomongnya kayak Sumatera ya? Padahal lu nggak sekolah internasional kan? Tidak. Tidak. Boleh Depok. Udah. Ada ini turunan Belanda Depok. Jerman. Jerman Depok. Oh, Depok ada Jermannya juga, bukan dari Belanda doang. Jeruk manis lo tuh nggak daerah namanya jeruk manis? Serius, Jeruk manis. anjing. Siapa yang Ada tuh Lu udah cerdas lo. Jalan jeruk manis. Emang siapa yang Jerman? Jauh sih waktu itu kakeknya mama berarti itu. Gimana tuh? Ya deket lah kakeknya mama berarti. Jauh.
Buyut lah, lumayan deket lah. Ada darah-darah Nazi di badan lu ya. Bangsa. Enggak nih. Emang bangsa. Darah-darah genosida dia. Dengerin. Lu udah setara Israel lu. Wah, gawat. Pantesan pro. Wah, belok nih. Naik pitam. Naik pitam tuh tentang lu marah. Marah nih terhadap keadaan sekarang. Terhadap genosida. Jadi, yoi. Oke, ya. Siap. Naik pitam. Nah, ini kita mau closing apa? Closing aja kali ya. Closing aja berarti ya. Oke, sip. Jimmy ada karya-karya terbaru yang sedang Lagi digarap sih, kita lagi garap. Oh ya, Jimmy lagi pameran, film poster namanya. Oh, di Asta itu ya? Yoi. Itu pameran dan sepedahan. Lu juga kan? Iya. Dalam rangka inilah mencari tema-tema baru. Wah. Ini gerakan sedih lupa baru enggak? Gerakan tema baru. Tema baru. Iya, gue pengen ini meneruskan Jim Sepangkat. Wah, jadi Jimmy Jimmy Multazam. Gua pernah wawancara Jim Sepangkat 2 jam. Enggak ada yang gua ngerti. Wah iya, emang bahasa seni rupa itu. Orang gua bilang bagasi artistik aja dia, wah bahasa lo gitu. Tapi lo gua wawancara Jim Sepangkat pas gua translate, anjing apaan sih Jim? Kepala gua pusing, panas. Nanya sedikit panjang jawabannya. Oh, iya. Karena dia lagi menggambar dia itu. Morfem juga soundtrack ya. Oh ya, soundtrack. Ya, soundtrack Ali Topan. Kenapa yang kuning yang dipilih? Sutradaranya yang memilih. Oh, dia sukanya lagu itu. Tadinya gue Siddhartha Tata ya? Siddhartha Tata. Gue maunya tadi ini si Planet Berbeda karena kan gue nyebut Teguh Esa di situ. Iya. Kenapa nggak ini aja? Nah, kita pengen kuning. Mungkin powerful buat mereka ya, buat lagunya gitu. Ya udah gue sih nggak apa-apa. Yang penting lo izin ke Marki udah kan, udah. Marki yang punya lagu ya. Abang-abangan, Ren. Mark mau dipet yoi. Oh, padahal kalau Planet Berbeda cocok tuh ada Teguh Esa-nya kan. Yoi. Ya alasan gue juga gitu. Ada film Ali Topan berangkut gue. Gue gitu maksudnya karena gue untuk Teguh Esa bikin. Iya. Jadi Morfem, Upstairs, Jimmy Jazz, ini yang gue tunggu-tunggu. Jimmy sudah rilis, friend. Trashin. Iya, tapi kan nggak full album. Udah. Masa? Udah, friend. Wah, brengsek. Ya udah. Underground, jadi emang nggak kedengeran. Biar setengah aja. Hitam putih ini covernya semua berarti. Oke, sip. Itu salah satu gampang difotokopi gitu. Yoi, nyari mesin fotokopi susah. Boy, lu mesti dengerin Jimmy Jazz, boy. Lu mesti dengerin Jimmy Jazz karena Malik sama Karimata gitu. Pokoknya dia chill banget musiknya. Jadi kayak ada Indra Lesmananya. Wah berat, enggak masih ini aja. Karimata. Rian Kyoto aja. Rian Kyoto siapa? Lu udah dengerin Jimmy Jazz? Iya. Gua pengen banget dari zaman. Kalau Rian Kyoto City Pop. Gua pengen banget bikin band kayak gitu dulu tuh. Enggak kesampean gua. Itu Jimmy Jazz. Pertama kali gua dengerin, wah bangsa. Pengennya blues friend tadinya. Oh, pengen. Iggy Pop ini susah main gitarnya susah. Iggy Pop nyanyi. Iya kayak James Williamson tuh susah ternyata, friend. Oh, susah ya. Mendingan bikin kayak DRI dah. Oke, terima kasih ya, terima kasih Jimmy Multazam. Thank you udah masakin juga buat kita. Dan semoga nanti project-project ke depan lancar. Album juga mau Dikit lagi lah. Mudah-mudahan ya. Tipis. Yang mana nanti kita bisa bareng. Ayo, lu juga udah mau rilis kan? Mau rilis kita. Nah, ya udah bisa bareng. Yang mana? Sama bisa. Yang Morfem apa yang Upstairs? Morfem dulu. Morfem dulu. Upstairs lagi udah. Pijar main. Oh, Pijar ngapain main sama lu nggak terkenal? Dia diajak sama The Johnson masih cocok, bangga dia begitu sama bapaknya. Emosi tuh lihat tuh mukanya. Cocok. Pijar kamu main sama Dilan. Dilan siapa? Aku juga sama tidak terkenal lu. Lo tau nggak kenapa dia ngomong ini? Biar naik pitam lo lebih bernyawa abis ini. Oke, terima kasih. Sikat boy. Dilan sama Ita dengan naik pitam. Terima kasih sudah menyanyikan Saleh yang soleh. Apakah dirimu lupa kepadaku? Lupa siapa diriku yang menolak bungkam budaya tikam terekam. Tatapan matamu hilangkan seleraku. Tutup mulutmu persetan, kau hanya berperan merundung pada zaman.
Serentak dia hilang, waktu begitu kejam, sisanya meninggalkan diriku terbuai, terbawa murkanya dunia fana. Ku terjerat erat dalam sayap